Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono. Dan saya adalah seorang Certified Financial Planner dari Aku Ikut Training. Teman sekalian, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya menghitung pertumbuhan rata-rata dari sebuah produk investasi, baik itu saham ataupun reksadana, sehingga Anda bisa membandingkannya dengan instrumen-instrumen investasi yang lainnya. Simak terus video ini sampai dengan selesai. Buat Anda yang mau belajar perencanaan keuangan, sekarang sudah ada membership 100% mahir perencanaan keuangan di Aku Ikut Training. Dan buat Anda yang baru pertama kali hadir di video ini, jangan lupa Anda subscribe channel ini karena saya akan berbagi kepada Anda tips seputar perencanaan keuangan. Teman sekalian, kemarin ketika saya mengajar tentang reksadana, ada seorang peserta yang bertanya pada saya, Andreas, kenapa kok informasi yang ditampilkan di reksadana itu di fund fact sheet-nya kinerjanya kok bisa berbeda-beda standarnya antara satu reksadana dengan reksadana yang lainnya. Nah, teman sekalian, saya akan menampilkan pada Anda dua buah data. Ya, data dari sebuah fund fact sheet dari dua buah reksadana. Yang pertama adalah Sukor Invest Equity Fund dan yang kedua adalah BNP Paribas Infrastruktur Plus. Ya, data ini saya ambil di tanggal 30 September tahun 2020. Ini artinya adalah data terakhir dari masing-masing reksadana. Dan teman sekalian, informasi lain yang kita dapatkan adalah Sukor Invest ini diluncurkan pertama kali adalah tanggal 8 Mei tahun 2012. Artinya data ini sudah mencapai titik terakhirnya di 8,4 tahun sejak reksadana itu diluncurkan. Kemudian untuk BNP Paribas diluncurkan 15 Maret tahun 2007. Artinya sampai dengan saat ini usianya sudah 13,56 tahun. Nah, teman sekalian, ini adalah kinerja reksadananya. Yang atas adalah yang Sukor Invest dan yang bawah ini adalah BNP Paribas. Anda perhatikan ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan gitu ya, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan sejak diluncurkan. Ya, dan data yang sama juga kurang lebih Anda bisa lihat di yang BNP Paribas ini. Nah, teman sekalian, mungkin Anda bertanya-tanya gitu ya, kenapa kok nilainya kok bisa berbeda signifikan? Kenapa di Sukor Invest ini kok 5 tahun terakhir pertumbuhannya besar sekali 81%, kemudian sejak diluncurkan bertumbuhnya 70,99%. Sedangkan kenapa di BNP Paribas kok 5 tahun terakhir pertumbuhannya cuma 0,52? Dan sejak diluncurkan hanya 6,35%. Ya, teman sekalian, ini adalah dua buah data dengan metode perhitungan yang berbeda. Kalau Anda perhatikan, yang di BNP Paribas ini dia sudah memberikan sebuah keterangan kepada kita bahwa kinerja untuk 3 tahun, 5 tahun, dan sejak penawaran ini sudah disetahunkan. Artinya apa? Artinya di BNP Paribas ini dia tidak menghitung berapa pertumbuhan totalnya, tapi dia menghitung berapa pertumbuhan rata-ratanya per tahunnya, per 3 tahunnya, ataupun sejak diluncurkannya. Nah, sehingga teman sekalian, angka ini tentunya punya arti yang berbeda, sehingga Anda tidak bisa mengcompare pertumbuhan antara Sukor Invest dengan BNP Paribas hanya dengan melihat data ini saja. Nah, teman sekalian, kira-kira Anda lebih senang lihat yang mana? Apakah Anda lebih senang melihat yang atas ini, yang di Sukor Invest dengan angka yang besar-besar seperti ini, atau yang bawah? Setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Tetapi bagi saya pribadi, saya lebih suka menggunakan data yang ditampilkan seperti di BNP Paribas. Kenapa? Karena yang saya pengen tahu itu sebenarnya bukan totalnya berapa pertumbuhannya, tetapi bagi saya sebagai seorang financial planner, yang lebih penting adalah berapa pertumbuhan rata-ratanya. Karena dalam perencanaan keuangan, ketika kita menghitung kebutuhan investasi, kita selalu menggunakan asumsi pertumbuhan rata-ratanya berapa persen. Misalkan reksadana kita mengatakan asumsinya 10 sampai dengan 15%. Itu adalah asumsi rata-rata pertumbuhan per tahunnya. Sehingga kita bisa melihat, ternyata kalau di BNP Paribas ini kalau saya asumsi 10 sampai 15% per tahunnya, ternyata pertumbuhannya masih di luar ekspektasi saya. Karena sejak diluncurkannya saja itu pertumbuhannya baru sekitar 6,35%. Artinya dengan saya tahu pertumbuhan yang disetahunkan ini dan berada di luar asumsi saya, maka saya harus melakukan sesuatu supaya tujuan investasi saya itu bisa tercapai. Nah, teman sekalian, kemudian yang penting juga adalah Anda tidak bisa menggunakan rumus yang disimplifikasi. Maksudnya seperti ini. Misalkan di Sukor Invest ini dia pertumbuhan sejak diluncurkannya itu kurang lebih 8,4 tahun, itu pertumbuhannya 70,99.
Nah, kalau Anda ingin tanya, kalau disetahunkannya berapa? Bisa nggak 70,99 dibagi dengan 8,4? Jawabannya tidak bisa seperti itu. Oke, tidak bisa seperti itu. Karena yang terjadi di sini adalah bunganya adalah bunga compounding atau bunga berbunga, sehingga tidak bisa bunga total Anda bagi dengan total tahunnya. Atau sebaliknya, di BNP Paribas ini Anda ingin mengatakan, kalau saya pengen tahu nilai totalnya, bisa nggak 6,35 ini kita kalikan dengan 13,56 tahun? Jawabannya juga tidak bisa. Nah, sehingga teman sekalian, Anda lebih suka yang mana? Terserah Anda. Sekali lagi, saya lebih suka yang bawah karena saya tahu berapa pertumbuhan rata-rata per tahunnya, dan yang lebih penting, saya juga bisa compare dengan investasi yang lainnya. Contoh misalkan, kalau saya mengcompare, membandingkan dengan yang namanya deposito. Deposito ya kita sudah tahu lah, asumsi pertumbuhannya berapa sih? Ya mungkin rata-rata 4 sampai dengan 5% per tahunnya. Nah, coba Anda bandingkan dengan reksadana ini. Ya, contoh di BNP Paribas. Kalau di BNP Paribas Infrastruktur Plus ini 13,56 tahun yang lalu, atau kita bulatin biar gampang 13 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, itu rata-rata pertumbuhannya cuma 6,35. Coba Anda bandingkan dengan deposito yang pertumbuhannya 45%. Kira-kira lebih bagus mana? Ya lebih bagus reksadana. Tetapi ternyata teman sekalian, pertumbuhannya tidak signifikan bedanya. Betul? Bahkan dalam 3 tahun terakhir, kalau Anda melihat dari data ini BNP Paribas Infrastruktur Plus ini, 3 tahun terakhir Anda mendapatkan uang Anda di reksadana ini, uang Anda setiap tahun berkurang 9,58%. Sedangkan kalau Anda taruh deposito, pertumbuhannya berapa? Setiap tahun Anda sudah mendapatkan angka yang pasti kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 5%. Nah, jadi saya mengatakan saya lebih suka dengan yang disetahunkan. Kenapa? Saya bisa compare dengan instrumen-instrumen investasi yang lainnya, dan saya juga bisa compare dengan asumsi berapa pertumbuhan yang sudah saya tetapkan di hitungan saya yang awal-awal dahulu. Nah, teman sekalian, sekarang pertanyaannya, lebih banyak mana data yang ditampilkan? Apakah pertumbuhan totalnya atau disetahunkan? Jawabannya adalah lebih banyak yang di total, bukan yang disetahunkan. Anda perhatikan di semua reksadana, Anda lihat fund fact-nya, rata-rata yang ditampilkan itu adalah yang total, bukan yang disetahunkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kalau saya mau mencari angka pertumbuhan yang disetahunkan itu seperti apa? Nah, kalau Anda mau mencari angka yang disetahunkan seperti apa, kalau Anda gunakan Excel, Anda bisa gunakan sebuah fungsi atau rumus yang namanya adalah rate. Ya, rate. Seperti ini tulisannya. Dan rumusnya adalah rate, buka kurung ada N per adalah berapa lama periodenya, PMT adalah berapa yang Anda lakukan investasi setiap bulannya, kemudian PV ada present value, kemudian future value FV, kemudian ini ada type, dan ini ada guys. Oke. Nah, teman sekalian, ketika kita bisa menggunakan rumus ini, atau Anda bisa gunakan Excel, Anda bisa gunakan rumus ini untuk menghitung berapa yang namanya compound annual growth rate-nya. Ya, saya kasih contoh kepada Anda seperti ini, teman sekalian. Ini adalah data yang dari Sukor Invest tadi gitu ya. Ini datanya. Dan sejak diluncurkan tanggal 8 Mei 2012, kemudian data terakhir adalah 30 September 2020. Maka berapa lama waktunya? Itu adalah 8,4 tahun. Dimana 8,4 tahun ini sama dengan N per. Oke, N per-nya 8,4 tahun. Kemudian PMT-nya kita kosongkan, karena kita nggak punya datanya, kita kosongkan. Kemudian PV, present value-nya berapa? Present value-nya adalah tanggal awal reksadana ini mulai diluncurkan. Ya, nah, berapa nilainya? Reksadana saham itu pertama diluncurkan nilainya selalu standar, itu adalah 1000. Maka ini adalah PV-nya atau present value-nya. Kemudian FV-nya atau future value. Future value adalah berapa nilai terakhir. Di mana nilai terakhirnya adalah 1709. Itu pada tanggal 30 September tahun 2020. Nah, sehingga kita tulis di sini FV-nya adalah 1709. Nah, karena ini supaya nanti hasil tidak error, di FV-nya atau di future value-nya Anda tambahkan minus 1709. Kemudian Anda masukkan dalam Excel, Anda masukkan rate 8,4, 1000, minus 1079, kemudian koma, maka nanti Anda enter, hasilnya akan ketemu 6,93%. Artinya apa, teman sekalian? Artinya di yang namanya reksadana Sukor Invest Equity Fund ini, yang sejak diluncurkan 70,99%, yang rasanya tinggi rendah kita juga bingung, dan sudah kita setahunkan, kita baru bisa mendapatkan data yang lebih real. Ternyata pertumbuhan setahunnya 6,93%. Kalau kita bandingkan dengan yang namanya BNP Paribas, kira-kira seperti apa? Ternyata
kurang lebih kan sama ya kalau kita ngambil long termnya ya. Kalau di Sukuk Invest 8 tahun, kalau di BNP Paribas 13 tahun, pertumbuhannya kurang lebih sekitar 6,35 sampai dengan 6,93%. Atau sekalian, inilah bagaimana cara kita menggunakan yang namanya rumus CAGR. Nah, buat Anda yang masih bingung, tenang, saya akan kasih pada Anda kalkulatornya secara khusus. Ya, jadi Anda tidak perlu tahu bagaimana rumusnya, yang penting Anda tahu konsepnya, Anda gunakan kalkulatornya, Anda bisa hitung. Bagaimana kalkulatornya? Mari kita coba lihat contohnya sebagai berikut ini. Oke, teman sekalian, ini adalah kalkulatornya, dan kalkulator ini nanti Anda bisa pakai, Anda bisa di-download di Aku Ikut Trending, nanti saya kasih linknya di bawah ya, di deskripsi, silahkan Anda bisa download sendiri. Nah, yang Anda isi adalah yang berwarna hijau, sedangkan yang berwarna orange yang sebelah kanan ini adalah hasilnya yang akan muncul secara otomatis. Oke, gimana cara menggunakannya? Gampang sekali. Anda tinggal isi 4 informasi saja: harga awal, ya, tanggal awal, kemudian harga akhir dan tanggal akhir. Maka sebagai contoh adalah yang Sukuk Invest ini tadi. Maka harga awalnya berapa? Harga awalnya sejak diluncurkan adalah 1000. Oke, kita tulis di sini 1000. Tanggal awalnya berapa? Tanggal awalnya adalah 8 Mei. Ya, kita tulis ini 8 Mei. Karena saya gunakan versi Inggris, maka gunakan tanggalnya pun menggunakan Inggris ya, 2012. Kemudian harga akhirnya berapa? Harga akhirnya adalah 1709. Ingat ya, di sini kita nggak pakai minus lagi. Kalau Anda pakai minus, kalau pakai rumus ya. Tapi kalau di kalkulator ini tidak ada lagi nilai minusnya. Nah, kemudian tanggal akhirnya berapa? Tanggal akhirnya adalah 30 September. 30 September, tahunnya berapa? Tahunnya 2020. Maka hasilnya tinggal enter saja, maka kita sudah dapat. Namun sekalian, reksadana ini usianya sudah 8,4 tahun dan pertumbuhannya selama 8,4 tahun ini adalah 6,59%. Dan teman sekalian, kalau Anda mau contoh yang lain lagi, saya kasih pada Anda satu lagi. Ini adalah data yang saya ambil ketika saya nulis tentang rekomendasi saham gitu ya. Nah, contohnya teman sekalian, ini ada sebuah saham yang namanya Tower. Ya, Tower ini di tahun 2009, tepatnya di Desember akhir, itu harganya 31. Kemudian di Desember tahun 2019 akhir harganya 805. Berapa pertumbuhan rata-ratanya? Tinggal kita masukkan saja dalam kalkulator. Harga awalnya berarti 31. Kemudian tanggal awalnya ini adalah di akhir Desember, maka saya tulisin misalkan 30 Desember tahun 2009. Kemudian harga akhirnya adalah 805 atau 805. Kemudian tanggal akhirnya adalah, saya asumsikan tadi di sini di akhir Desember, berarti 30 Desember tahun 2019. Kemudian saya tinggal tekan enter saja. Dan hasilnya adalah reksadana ini, bukan reksadana tapi saham ini sudah selama 10 tahun terakhir ya, itu pertumbuhan rata-ratanya adalah 38,47%. Sehingga di sini saya bisa mendapatkan atau saya bulatkan menjadi 38%. Nah, teman sekalian, inilah bagaimana cara kita menggunakan rumus di Excel untuk menghitung CAGR atau Compound Annual Growth Rate. Atau sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan, silakan Anda tulis komen dan saya akan selalu jawab setiap pertanyaan-pertanyaan Anda. Terima kasih teman sekalian. Sampai ketemu lagi dengan saya, Andreas Sartono, di video-video yang akan datang. Bye-bye.